tamu kita kali ini adalah Bang Ferry ya. Siap, kan gitu. Nah, Tetapi memang Prof. Karib ini suka men-trigger kita dengan hal-hal yang baru, gitu. Kalau kajian tentang karakter, dampak ini terhadap, ya itu kan sudah banyak lah riset-riset ya kan. Itu juga terkait tanda tadi. Abang suka lihat, ternyata sekarang berkembang, karena agak iseng sih kita baca-baca di Oxford Internet Institute. Ternyata mereka mengembangkan sebuah kajian tentang semantik kapital. Menerjemahkan ke bawahnya juga berbeda lagi kan gitu. Nah, ini ya. Kau sih. Suka sekali ya buat abang banyak pikiran ya. Jarang-jarang abang kalau diundang ini biasanya ya kan bersesuai slide gitu kan, sesuai tema. Kalau ini ya udahlah kita lepas aja. Karena nggak kopdar ini ya kan. Kalau kopdar enak kali ada kopi. Karena sebenarnya kenapa aku bikin ini, aku juga harus jujur Bang, aku kehilangan lingkungan. Karena waktu di Jogja kita di mana-mana itu bisa dapatkan pembicaraan yang serius, yang santai tapi isinya serius. Sekalipun kita nongkrong di angkringan, kita bisa bicara apa aja yang ada di bayangan kita ya. Tapi itu sekarang hilang gitu. Sama seperti Jogja itu Masjid Jenderal Sudirman ya kan? Ya. Kebetulan aku jamaah di situ. Oh iya. Jadi setiap Rabu waktu sebelum Pak Faiz itu viral ya, kita udah ikut. Udah setiap Rabu itu nyicipi kopi dari masjid itu. Tapi alhamdulillah sekarang masjid itu punya AdSense ya, karena ya ya mungkin ini pilihan yang bagus untuk terjun ke dalam kewargaan digital ya. Jadi bisa. Tapi kan ternyata ada yang mendengarkan gitu, karena ada kebutuhan kekeringan gitu, merasa oh iya gitu. Dan yang datang itu kan ya bukan orang tanpa kerjaan gitu, bukan karena kurang kerjaan, tapi memang kebutuhan. Ini yang mengatakan gini, abang jadi ingat tadi pagi sekali baru dengar Sujiwo Tejo sama Dr. Ryu Hasan. Menarik sekali, tapi ada satu momen yang abang suka sekali. Mereka lakon cerita wayangnya itu tentang siapa Palgunadi. Itu nanti coba ini kalau salah ya. Bahwa ada yang bisa mengalahkan Arjuna. Itu Palgunadi tadi. Yeah. Ternyata Palgunadi ini adalah murid tidak resmi dari Durna siapa gitu. Gurunya dari Arjuna. Jadi Arjuna murid resmi, Palgunadi ini tidak murid resmi gitu. Jadi Arjuna itu tidak sempurna dikatakan di sana kan gitu. Tetapi kemampuan dia dengan mencari sendiri, kemudian dengan membuat patung gurunya, dia belajar untuk menjadi murid yang mencari. Ternyata kemampuannya itu bisa mengalahkan satu jurus saja bisa mengalahkan Arjuna yang begitu sakti. Gurunya itu sampai ini diusir, kemudian dia membuat patung gurunya. Ketika dia mau latihan, dia hormat kepada gurunya gitu kan. Abang kira, wah, kebijaksanaan luar biasa sekali yang bisa dihadirkan gitu. Bahwa sampai dia bisa mengalahkan Arjuna satu jurus, itu cerita panjang itu, karena dia Arjuna itu ketemu dengan istrinya Palgunadi ini di hutan, kemudian dibantu istrinya. Ternyata ucapan terima si Arjuna ini terpikat dengan istrinya Palgunadi yang sebenarnya adipati yang kecil lah, negara kecil gitu kan. Kemudian yaitu kasusnya berkembang akhirnya ketemulah berhadapan dengan Palgunadi dengan Arjuna gitu. Sampai pada satu ini Arjuna itu mati gitu di dalam lakon itu. Dan kemudian ada statement Dr. Ryu Hasan menarik sekali. Dia katakan, oh iya, murid yang mencari itu akan lebih dari orang yang dalam kurva normal gitu. Nah, berarti kemerdekaan belajar menjadi manusia yang merdeka itu ternyata kita bisa mengoptimalkan apa yang kita miliki. Dan dengan tanda kutipnya ya, gurunya juga harus punya reputasi, tanda yang bagus. Jangan juga terjebak dengan ini, karena dia tahu sebegitu besarnya lah sampai pada ini, oh ya, murid yang mencari. Jadi bukan murid lagi yang menerima.
Ini kan dalam loh Ham, gitu. Dalam sekali maknanya bahwa, gitu. Ketika kita diberikan sebuah kesempatan untuk men-trigger dan kita mampu tidak menyerah dalam sebuah kondisi yang kita alami, gitu. Sama ketika jujur Ham, Prof Karim itu luar biasa loh ketika membimbing abang itu. Ada kawan-kawan tuh yang bahkan mohon maafnya tuh tidak, ya ketemu beliau aja sudah sulit sekali tuh. Tapi beliau men-trigger terus gitu. Sampai sama begitu beliau ke Medan kemarin, nasihatnya juga tetap abang pegang gitu kan. Kemudian sebegitu dekatlah ininya dengan abang membentuk karakter ya, gitu. Sampai dia katakan gitu, kalau dulu nggak ini ya gitu, kalau nggak di ini kan ya kamu akan menyelesaikan tesis yang selesai saja gitu. Nah, sehingga itu tadi beruntungnya kita ketika kita mendapatkan guru-guru yang luar biasa gitu. Makanya kita sebagai pendidik juga harus punya, kalau ini agak jujur agak Islami ngomongnya nih, jarang-jarang apa ini Am. Jujur, jangan sampai jadi guru yang zolim. Kenapa? Guru yang tidak membangun dirinya adalah guru yang zolim. Ya, betul. Kalau dengan keyakinan itu neraka itu kan bahasa gitu ya kan. Loh, zolim kita sama murid kita karena kita nggak belajar, bahaya nggak? Gitu. Abang sampai mikir gitu. Pernah abang ngisi di sekolah-sekolah Islam kan? Iya, langsung abang bilang gitu. Zolim kita guru yang berhenti membaca. Zolim kita guru yang berhenti belajar. Zolim kita guru yang yang tidak mengoptimalkan potensi diri kita. Sehingga kita tidak membangun reputasi sebagai guru yang baik. Ngeri juga ya kan, padahal abang juga tak mampu yang kayak gitu kan. Tapi beratnya jadi guru itu seperti itu. Walaupun ya guru itu nggak akan sempurna. Guru nggak sempurna. Kita bukan sosok yang sempurna. Kita punya sisi gelap juga kan gitu. Tapi paling tidak ada hal yang disukai atau yang menjadi penanda kita. Gitu. Jangan sampai jadi guru yang zolim ya kan. Ngeri kali tuh. Iya. Jadi muridnya juga yang mencari, gitu kan enak. Kalau dulu kan kita cari guru karena dia punya sesuatu yang ingin kita gali ya kan gitu. Ya, jadi mengenai guru zolim tadi itu sebenarnya kalau kita maknai abang bilang kan kalau guru tidak menambah, tidak upskilling ya, tidak menambah kualitas dirinya, tentu dia adalah guru yang zolim. Sebenarnya kalau kumaknai itu senada sama falsafanya Ki Hajar Dewantara yang dia bilang ingar sosung tulodo. Jadi kalau kita di kampus ini kan seringkali tidak ingar sosung tulodo, jadi langsung tuturi handayani, padahal itu adalah urutan yang mesti dilakukan gitu ya. Jadi kalau ingar sosung tulodo itu kan menunjukkan adanya kualitas ya. Iya. Kualitas dari dirinya supaya dia bisa di depan itu ditiru gitu. Bukan langsung menyuruh kan. Dosen-dosen kita atau guru-guru kita seringkali atas nama memfasilitasi belajar dia sebut siswa harus lebih aktif, mahasiswa lebih aktif, akhirnya dia nggak ngajar tapi cuma nyuruh nyari tugas gitu kan, nyuruh itu kan bisa kita kategorikan dalam konteks yang abang sebut zolim tadi. Nah tentu kita harus hati-hati juga. Nanti suatu saat kita bikin diskusi khusus pendidikan ya. Boleh. Nah, karena itu dia. Apa nggak tahu ya, hampir bicara apa saja apa akan berusaha mengaitkan dengan pendidikan. Ya, nyerempet ke sana ya. Karena memang nggak bisa ini berujung pada ya pendidikan itu mau gimana, kita kan seperti itu. Nah kan seperti itu. Jadi memang itu tadi akhirnya di kita, bangsa kita tadi yang ketika Ilham tanyakan tentang keuntungan sebenarnya dan kerugian yang dari masyarakat kita. Karena kita lupa dengan diri kita sendiri lah, mungkin potensi kita itu, sehingga kita lupa. Bangsa ini bangsa yang sudah global loh, dari sejak leluhur dulu. Oh iya. Ya kan, proto global dulu kan kita sudah terkoneksi. Kita punya lingua franca yang bisa beribu kilometer itu bisa sama loh. Bahasa Melayu itu kan. Itu kemudian kita gampang menyerap bahasa bahasa asing menjadi bahasa kita gitu. Bahkan musik, bahkan apapun itu, bahkan sastra termasuk Mahabharata itu bisa kita sadur ke dalam pewayangan di kita gitu. Makanya bangsa ini besar loh.
gitu. Bangsa dan masyarakat di kita itu sangat besar gitu. Dan pembelajar yang luar biasa gitu. Kebijaksanaan. Sampai abang ini ya menarik gitu ketika pernah merenung itu kan. Kenapa ya perpindahan dulu sempat, ini nggak apa-apa agak ngacak ya, tapi santai aja. Perpindahan masyarakat dari Hindu Buddha atau Buddha Hindu itu kepada masyarakat Islam itu kan walaupun tanda kutip yang diajarkan pertama kan tentang kebijaksanaan nilai. Kan seperti itu. Sehingga bangsa ini sebenarnya, masyarakat di Nusantara ini orang-orang yang mencintai kebijaksanaan. Dia tidak penting mereknya, sama itu mengajarkan kebijaksanaan hidup, dia akan bisa terima itu. Ketika Hindu mengajarkan kebijaksanaan, dia akan terima. Ketika Buddha mengajarkan kebijaksanaan, dia bisa diterima. Ketika Islam juga hadir dengan kebijaksanaan para wali, para sufi yang hadir di Nusantara, dia bisa terima gitu. Masyarakatnya bisa terima gitu. Apalagi ya mungkin ada di sana kan raja-rajanya atau apa itu, ternyata kita suka dengan hal-hal yang berbau dengan kebijaksanaan gitu. Makanya kan aneh-aneh di kita itu kan gitu menginterpretasikan gitu. Jadi potensi di kita itu sebenarnya itu tadi mengembalikan kemerdekaan kita tadi itu gitu. Yang mungkin selama ini banyak belenggu-belenggunya yang hilang, banyak algoritma-algoritma yang membentuk kita sehingga kita kehilangan identitas karakter kita gitu. Walaupun ini agak ideal jadi mikirnya ya gitu, tapi nggak apa-apa lah. Ilham ini buat pikiran kita agak ya, aku tertarik dengan istilah apa tadi ya, kita ini seperti menakuti filsafat gitu. Nah kebetulan aku juga ngampu ya mata kuliah itu, filsafat pendidikan lah namanya, kita orang ekip. Jadi sering kali itu muncul pertanyaan-pertanyaan, Pak, apakah kita memang harus belajar filsafat gitu? Karena kata orang filsafat itu membuat kita jauh dari Tuhan gitu. Aku kalau ditanya gitu aku jawabnya gampang aja, ya bukan cuma filsafat yang bikin jauh dari Tuhan. Kita belajar bisnis juga bisa jauh dari Tuhan, belajar ekonomi juga bisa jauh dari Tuhan, belajar apa saja kita bisa jauh dari Tuhan. Tapi hal yang mutlak dibutuhkan, karena menurutku pengembangan ilmu itu memang membutuhkan dasar-dasar filsafat yang kuat, karena metodologi tanpa filsafat itu rancu, aneh gitu. Ada beberapa produk skripsi yang sering bikin aku ketawa gitu. Nah kalau abang tahu Kabilame, pernah dengar Kabilame? Kabilame itu selebgram orang Italia. Yang Kabi. Ya, Kabilame itu. Ya, betul. Aku membaca Kabi itu sebagai kritikus metodologi ya. Jadi dia sering mengkritik hal-hal yang dalam rekayasa teknik itu sering dibanggakan, tapi sama dia bisa disanggah dengan begitu mudah. Jadi kalau ditanya apa kepentingan filsafat dalam pengembangan ilmu, kalau menurutku ya supaya kita bisa seperti Kabilame yang punya pikiran yang kritis terhadap sesuatu yang rumit. Apa yang sederhana dibikin rumit kan itu. Nah itu sekarang aku kalau membimbing mahasiswa untuk nulis skripsi, aku bilang yang penting Anda bisa jadi seperti Kabilame aja. Jangan sampai produk yang Anda kembangkan ini bisa jadi bahan konten si Kabilame itu kan. Jadi dalam tataran praktis filsafat itu sampai menyentuh ke sana. Ya. Nah, itu yang kurasa kering di dalam pengajaran kita dalam kelas itu. Nah, menurut abang apa sebenarnya hal-hal yang membuat kita jadi anti filsafat, padahal itu adalah dasar untuk kita mengembangkan diri. Sehingga posisi kita sebagai akademisi kalau kita kaitkan sama pemerintah itu jadi terbalik-balik gitu. Kita malah jadi influencer kebijakan, bukan malah jadi pengkritisi kebijakan. Kan itu adalah kondisi yang terjadi saat ini. Sekarang di spanduk kampus mana yang nggak ada tempelan itu tadi, Merdeka Belajar, kampus Merdeka itu kan, semua ada. Makanya sebenarnya aku senang kalau abang pakai istilah yang terbalik tadi, belajar untuk merdeka, karena setidaknya itu menggambarkan anasir Kabilame ya. Dan anasir Kabilame juga sebagai sesuatu yang kritis dan sangat dibutuhkan bagi kalangan yang harus biasa berpikir kayak kita. Jadi apa kira-kira penyebabnya itu kan?
Ya, ya kalau karena orang yang udah baca Noah Harari itu biasa akan berujung kepada bahwa manusia ini kan abang sampai gini, abang ngajar filsafat juga. Kemudian pertama sekali masuk kelas pasti abang tanya apa yang bedakan kita manusia dengan makhluk yang lain, bukan hewan. Nah, lawan kita bukan hewan, makhluk yang lain terserah. Jin mungkin kalau anda percaya jin, gitu kan. Malaikat kalau anda percaya malaikat. Hewan kalau anda yakin bahwa lawan dari manusia itu adalah hewan. Oh, dijawablah ya kan biasanya. Oh, manusia bisa berpikir gini-gini ya semua lah gitu kan, bisa membedakan yang baik dan buruk yuk. Abang tunjukkan video yang ini. Bagaimana kera itu didiskriminasi, dikasih anggur dengan dikasih timun. Oke, ya. Ada itu di. Nah, wah ngamuk gitu kera, monyet yang dikasih timun, monyet sebelahnya dikasih anggur. Abang tanya, itu dia bisa membedakan yang enak sama yang nggak enak, yang baik dengan yang baik. Padahal kalau dia nggak berpikir gitu, atau dia hanya sekedar maka dia nikmati aja tuh timun sama anggur, nggak akan tahu dia rasanya, ya kan? Kenapa harus berontak itu yang kera yang dikasih timun gitu? Nah, sampai banyak lah pertanyaan. Akhirnya abang jawab apa? Membedakan manusia dengan kita, makhluk yang lain itu cuma satu. Kemampuan manusia berbohong. Kesimpulan abang saat ini sampai di situ, abang. Manusia adalah makhluk yang bisa berbohong. Makhluk yang lain tuh nggak bisa. Cuman manusia. Pak, jadi gimana? Ya, coba pikirkan. Gitu. Kita bisa mengajak orang lain dengan sesuatu yang belum pernah kita lakukan dan mereka sepakati untuk itu. Itulah ideologi. Itulah bernegara. Dan kita mau gitu. Dan kita dijanjikan surga dan neraka yang belum pernah mungkin kita rasakan. Dan kita yakin bahwa itu bisa memberikan kebaikan. Gitu. Tapi ini kan ekstrim banget kalau abang ngomong ini. Jadi tapi gitu kan, kalau yang dibangun itu kan, kalau konsep bahasa yang agak ilmiah kan idea. Ya kan? Kalau bahasa ini kan imagine gitu. Tapi kalau abang bilang ya bohongnya itu. Tapi kan ekstrem kali kalau kita bilang bohong kan. Dalam artian kita mau dibohongi dan kita pasti pandai berbohong. Dan kita butuh itu untuk apa? Untuk menyambung sebuah itu yang dikatakan tadi ya, bahwa kalau baca bukunya buku pertamanya siapa? Noah itu Sapiens. Kan jelas itu. Hanya manusia mampu menghimpun imajinasi jutaan orang dalam satu hal. Mau itu agama, ya kan? Termasuk uang, meyakini nilai uang kertas itu, dolar itu sama sedunia nih, gitu kan? Agama juga bisa melintasi negara bangsa juga bisa, beda lagi ini. Ini menarik kalau kajiannya itu yang tentang ini. Dr. Yu Hasan menarik mengkaji tentang itu. Abang suka gitu. Dalam artian bukan suka, tapi sampai begitu rasionalnya abang berpikir, oh iya gitu. Sampai abang pikir gitu. Manusia adalah makhluk yang paling yang bisa berbohong, yang makhluk lain itu nggak bisa. Gitu. Dalam agama juga, kalau kita yakin malaikat itu nggak bisa berbohong, dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kalau setan mungkin terlalu jujur. Aku nggak mau nyembah manusia gitu, bersujud manusia, aku lebih suci. Terlalu jujur bro, gitu kan. Nah, sampai sebegitulah abang berpikir bahwa tentang potensi manusia ini. Kita hidup dalam belenggu-belenggu kebohongan. Dan kita harus tahu bahwa kita sedang dibohongi, sehingga kita paham bahwa ya sudah gitu. Nah, nanti jadinya nihilisme nggak kalau kajian ininya? Enggak lah, nanti kita tarik kembali ke tema utama, gampang itu. Nah, tapi kalau artian sebegitulah pendidikan itu, ketambah kita takut belajar filsafat, mungkin karena filsafat itu bisa membongkar dari kebohongan-kebohongan yang ada. Iya. Jadi selain berbohong, manusia juga pandai bersilat lidah. Ya. Kalau orang Medan tambah satu skillnya, pandai mengubang. Itu. Nah, untuk bisa mendeteksi apakah kita dalam keadaan sedang dibohongi, sedang diumbang, atau sedang diapa-apain, maka kita butuh belajar filsafat itu ya.
Nah, Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir nih Bang. Kita coba mengawinkan pelajaran atau pembelajaran filsafat sebagai upaya kita untuk membenarkan struktur berpikir umat manusia dengan potensi yang tersedia di depan kita lewat dunia digital. Mungkin nggak kita distribusikan pelajaran filsafat ini lewat platform-platform digital? ya. Nah, ini ujungnya pasti ke sini dia. Itu kita tadi udah bicara. Tadi tentang algoritma yang membentuk kita. Yeah. Algoritma kalau di ini kan bisa jadi dia itu, ya itu tadi kan, dia berujung kepada kita ingin menjadi sebuah produk kan. Nah, jadi ketika kita mampu untuk berpikir lebih kritis, berpikir untuk tidak ikut dengan arus yang besar kan gitu, maka ya itu tadi ya akan terjadi kegaduhan. Dan itulah kalau dalam demokrasi deliberatif kan ya itu tadi kan ramai sekali ruang publik ini jadinya, ya kan. Tetapi itu tadi dalam artian kemampuan kita untuk kita sudah paham Pak, ada selubung-selubung itu yang hadir kan gitu. Tetapi kan kita juga paling enggak kita bisa menangkal ketika kita tidak dimobilisasi. Hilang gini ya, teroris itu dia nggak perlu repot-repot dia untuk ini senjatanya itu bukan bomnya yang dia buat, tapi manusia mau bunuh diri itu senjatanya kan. Nah itulah sebegitulah ketika kita itu kehilangan potensi subjek kita tidak bisa menentukan kan gitu. Nah, ini kan nanti kalau ceritanya banyak teori-teori yang bisa dikembangkan. Nah kemudian ini yang ketika kita sudah pada era inflasi informasi gitu kan, maka kita butuh apa? Saringan. Ya, filter, saringan yang itu sebenarnya diri kita. Nah, kalau sekarang kan ada konsep independent learner gitu, pembelajar yang merdeka gitu. Kemudian menjadikan diri kita sebagai pembelajar yang paham tentang kebutuhan belajarnya. Itu nggak mudah. Di mana dia bisa mencintai kebijaksanaan? Dia nggak pernah belajar tentang bagaimana cara mencintai kebijaksanaan gitu. Dan dia menjadi manusia yang benar-benar merdeka dan tahu bahwa kebutuhan belajar dia itu apa. Dan kita menjauhkan dari potensi-potensi itu. Dan manusia itu kan jujur, walaupun dia ditekan sejauh ini, dia pada titik tertentu dia nggak akan bisa karena dia manusia, dia subjek kan. Tapi paling dia ketika dia bisa berpikir kontemplasi, berpikir lebih mendasar apa hakikat kehidupan dia, kemudian dia bisa berpikir bahwa apa yang bisa harus kita laksanakan gitu. Karena ya itu tadi kita sebagai warga digital kita akan terkoneksi dengan berbagai macam algoritma. Kalau kita kan nggak mungkin lah kita menjadi seorang robot gitu. Jadi potensi utama manusia itu ya paling nggak dia bisa ya itu tadi apa nggak, potensi utama manusia itu bisa berbohong. Paling tidak dia tahu bahwa dia sedang dibohongi gitu. Dan itu apa? Ya itu keterampilan belajar. Maka pendidikan kita itu bukan lagi mengajarkan konten, tapi bagaimana dia punya skill untuk belajar. Skillnya dulu diajarkan gitu, aplikasinya dulu ditanamkan gitu. Makanya ini kalau kita sibuk dengan konten tapi tidak membuat bagaimana menggunakan ini, kan kita sudah punya potensi otak kita sih kan potensi ya kan gitu kan. Yeah. Gimana cara menggunakan otak itu pernah nggak kita dibuat keterampilannya gitu. Menjaga diri kita gitu kan malah kok sederhana kan gitu. Jangan kita memang tidak pernah dioptimalkan bagaimana kita bisa optimal menggunakan ini senjata manusia untuk berbohong ini gitu. Kalau enggak nanti semua ngaku nabi, bahaya juga ya Am ya. Tapi itulah ini kan karena sudut pandang ya. Jadi abang berpikir ya lepas saja gitu. Dan makasih Am sudah mulai banyak ngajak berpikir lepas, tapi sampai sebegitunya. Siap. Mudah-mudahan ini bisa jadi program yang panjang ya. Aku berharap iya bisa. Tentu orang-orang yang ingin menyampaikan sesuatu lewat ruang yang bebas merdeka itu harus difasilitasi, dan mudah-mudahan caraku ini bisa memfasilitasi kita semua.
Karena nanti jangan sampai nanti dipotong ya kan. Oh, ini penistaan karyawan. Gawat abang nanti ya. Iya, betul. Betul. Hilang abang. Nah, makanya kita perlu klaim di awal bahwa ini adalah sudut pandang dan tidak harus Anda terima kan gitu. Diterima oleh yang menonton. Kalau butuh ekspresi, kolom komentar kita aktifkan supaya bisa mendebat kita di situ. Karena tujuan kita memang memberi alternatif lain dari konten-konten yang ada di YouTube ya. Iya. Selain itu untuk mengekspresikan diri tadi, juga untuk menambah algoritma pelajaran-pelajaran yang baik untuk mengaktifkan potensi kepala manusia tadi itu. Seperti abang bilang, manusia seringkali belum mengaktifkan peralatan-peralatan yang ada di kepala. Mudah-mudahan ini bisa jadi jalan untuk mengaktifkan itu. Ya tentu obrolan kita ini bukan daging semua ya. Seperti youtuber senior itu kan isinya daging semua gitu. Nggak, kita sum-sum jadilah. Ya, aku meyakini bang bahwa nggak semua orang suka daging ya. Ada yang lebih suka kulit, ada yang lebih suka tulang, disop ya, dan lain-lain. Dan mudah-mudahan apa yang kita obrolkan tadi itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, walaupun kita nggak terstruktur omongan kita. Yang jelas ini adalah sarana untuk belajar bersama. Ya, aku berharap ini nanti setelah diedit untuk publish, abang juga ikut jadi influencer untuk menyebarkan obrolan kita ini ya. Nah, menyebarkan kebohongan kita. Akhirnya begitu di kelas abang bilang, Bapak sedang berbohong. Ya. Iya, tapi kan kita bisa bilang silakan temukan kebohongan saya kan gitu. Jadi sampai ini, Bapak sedang berbohong atau bagaimana? Ya itu tadi. Kalian punya potensi. Kalau memang saya sedang berbohong, kalian cari itu kebohongan saya gitu. Paling nggak kalian sadar kalian sedang dibohongi. Sampai sebegitu, Sehingga bisa menentukan untuk bersikap seperti apa ya. Ya. Gitu. Sampai pada level seperti itu. Oke, terima kasih Bang Ferry, sukses terus. Ya, mohon doanya. Lancar-lancar semuanya, termasuk proses dengar-dengar juga. Aku ini katanya udah sedang siap-siap mau berangkat studi lanjut juga ya. Mudah-mudahan terjebak juga dalam filsafat, Tapi mudah-mudahan lah. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Bang dengan tema-tema yang dipilih sesuai dengan yang patut kita perbincangkan. Terima kasih Bang.